Salam damai di hati, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup ini. Kita boleh jumpa lagi pada pelajaran rohani, dan pada minggu ini kita ada pada pelajaran yang ke-9. Sebelum mempelajari firman, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu dengan memohon kuasa Roh Kudus menyanggupkan kami untuk mempelajari firman pada hari ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah hidup untuk memuji. Ayat inti Filipi 4 ayat 4, firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Ayat ini memberikan motivasi dan mengingatkan saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, yang kita harus buat adalah bersukacita dan memperoleh kekuatan. Dan dengan mengingat akan kasih karunia dan dekatnya Tuhan serta janji-janjinya. Mengapa? Karena orang Kristen tidak bebas dari masalah. Oleh sebab itu, sahabat firman, Paulus memberikan nasihat untuk hidup dalam situasi apapun. Ada beberapa nasihat di ayat ini. Poin yang pertama adalah, di tengah masalah dan ancaman, kita diajak untuk memelihara kesatuan di antara umat Tuhan. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ingat sahabat firman, pandangan duniawi berusaha untuk mencari kepentingan pribadi tanpa menghiraukan orang lain. Poin yang kedua, kita tetap bersukacita dan berbuat baik, ayat yang keempat dan ayat 5. Mengapa sahabat firman? Karena di tengah-tengah kesulitan, hanya sedikit orang yang mau berbuat baik kepada sesama. Karena orang lain cenderung memikirkan dirinya sendiri. Namun sahabat firman, nasihat firman pada minggu ini justru untuk menyatakan kebaikan kepada sesama dalam keadaan apapun. Ini bukan pamer untuk mendapat pujian orang lain, tetapi untuk menyatakan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Poin yang ketiga adalah tidak khawatir, melainkan menyatakan segala keinginan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Mengapa sahabat firman? Jika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kita akan tunduk dan dikuasai oleh kekhawatiran. Tetapi jika kita berdoa dan bergantung kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan yang akan mengendalikan dan memimpin kehidupan saudara dan saya, memimpin hati dan pikiran kita untuk tetap tertuju kepada Dia. Sangat luar biasa pelajaran rohani pada minggu ini. Pelajaran rohani pada minggu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mendorong kita untuk hidup dalam pujian, baik secara individu maupun secara bersama. Dalam Mazmur 146 ayat 1 dan Efesus 5 ayat 19. Nah, sahabat firman, sangat mudah untuk memuji Tuhan ketika tidak ada kesulitan. Tetapi bagaimana kita bisa memuji Dia ketika kita menderita dan menghadapi masalah? Oleh sebab itu, Alkitab penuh dengan cerita tentang orang-orang yang memuji Tuhan di saat-saat sulit. Dan pada minggu ini, kita akan melihat pengalaman mereka. Mari kita lanjut dalam pelajari firman Tuhan. Apa itu pujian? Definisi pujian adalah, yang pertama, ekspresi manusia berupa ungkapan hati yang ditujukan kepada Allah sebagai tanggapan atas perbuatannya dan juga atas diri pribadi Allah itu sendiri. Yang kedua adalah ungkapan hati manusia atas apa yang Allah telah lakukan bagi mereka. Dan pujian timbul dari rasa syukur kepada Allah, yaitu ketika Allah turut mengambil bagian dalam problema kehidupan kita, maka pada saat itulah rasa syukur dan terima kasih tercipta melalui pujian. Mazmur 145 ayat 3.
Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Jika kita membaca Mazmur 145, Mazmur ini memperkenalkan pujian tentang 3 hal. Hal yang pertama adalah melihat apa yang telah Tuhan lakukan. Kita baca dalam ayat 3, ayat 8, ayat 13, ayat 14, ayat 15 bagian B, ayat 16, dan ayat 17, ayat 19, dan ayat yang ke-20. Yang kedua adalah mengingatnya. Kita baca itu di dalam ayat yang ke-5, ayat yang ke-7b, ayat yang ke-12, 15b, dan ayat yang ke-18. Yang ketiga adalah membicarakannya. Kita baca itu di dalam ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 6, ayat 7 bagian B, ayat 10, ayat 11, dan ayat yang ke-21. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana menjalani kehidupan yang penuh pujian? Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sahabat firman diberkati Tuhan, pujian adalah tindakan iman. Dan kita dapati ada 3 poin penting, bahwa kita memuji Tuhan karena siapa Dia, untuk apa Dia sedang lakukan, dan untuk apa Dia akan lakukan bagi manusia. Yang kedua, poin yang kedua, pujian tidak bergantung pada perasaan atau penalaran kita, walaupun keduanya terlibat dalam pujian. Yang ketiga, Paulus menambahkan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Poinnya di sini adalah, sahabat firman, yang pertama, semakin sulit keadaannya, semakin kita perlu memuji Tuhan. Memuji Dia akan mengubah pikiran dan perasaan kita. Poin yang kedua adalah Paulus mendorong kita untuk memuji Tuhan dengan sukacita sepanjang waktu dan dalam keadaan apapun. Bahkan ketika kita tidak dapat menemukan alasan untuk memuji Tuhan atau kita merasa tidak menyukainya. Pujian yang meruntuhkan tembok. Yosua 6 ayat 16. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Nah, sahabat firman, ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan memerintahkan Israel untuk menyeberang sungai Yordan tepat di depan kota yang paling berbenteng di tempat itu. Apa tanggapan Yosua? Poin yang kedua adalah Yosua khawatir bagaimana mereka bisa menaklukkan Yeriko. Apa yang Tuhan buat? Dalam poin yang ketiga, Tuhan mengunjungi Yosua dan meminta tindakan pujian dalam Yosua pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dan kemudian Dia memberi instruksi terperinci kepada Yosua untuk menaklukkan kota Yeriko. Instruksi itu didasarkan pada kekuatan Tuhan. Apa yang terjadi? Tembok-tembok itu runtuh hanya setelah mereka memuji Tuhan dengan sangkakala dan sorak-sorai yang nyaring. Dalam Yosua pasal 6 ayat 12 sampai 16 dan ayat yang ke-20. Nah, sahabat firman, dari poin rohani ini timbul pertanyaan, apa yang perlu kita buat untuk mengatasi segala kekhawatiran, persoalan hidup yang menghantui kita? Yang perlu kita buat ada 2 poin. Ikutlah instruksi Tuhan. Karena instruksi Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan. Tuhan meminta tindakan pujian yang sungguh-sungguh dari kita. Karena instruksi itu menunjukkan kekuatan Tuhan, sahabat firman. Dan dalam Roma pasal 1 ayat 16-17, kekuatan Tuhan ada dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup membebaskan manusia dari segala persoalan hidup, bahkan sanggup menyelamatkan manusia. Sangat luar biasa firman Tuhan yang kita pelajari pada minggu ini. Pujian sebagai kesaksian kita. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kisah 16 ayat 25. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, 2 tokoh dalam Alkitab,
Paulus dan Silas merupakan contoh yang baik dari pujian dan sukacita di dalam cawan lebur. Meski luka berdarah mereka disebabkan oleh tongkat dan posisi pasung yang tidak nyaman, mereka berdoa dengan nyaring dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Poin yang kedua, kegembiraan mereka tidak bergantung pada keadaan. Mereka menemukan sukacita dalam melakukan kehendak Tuhan yang telah menebus mereka. Dan poin yang ketiga, pujian mereka adalah kesaksian bagi para tahanan dan para penjaga. Para tahanan bisa saja pergi setelah gempa, tetapi mereka tetap berada di sel mereka. Penjaga itu segera bertanya, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kisah pasal 16 ayat yang ke-30. Sangat luar biasa sahabat firman, informasi rohani yang kita pelajari pada minggu ini. Yang berikut, pujian sebelum kemenangan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2 Tawarik pasal 20 ayat 21. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan ketika Yosafat menyadari suatu pasukan besar akan datang? Yang Yosafat buat adalah dia memerintahkan orang-orang untuk berpuasa dan mengakui ketidakmampuannya di depan semua orang. Kemudian dia meminta bantuan Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat sampai 12. Apa tanggapan Tuhan kepada Yosafat? Poin yang kedua, Tuhan menjawab doanya dengan memberikan instruksi perang kepada Nabi Yeskel, dan mereka tidak perlu berperang karena Tuhan akan berperang untuk mereka dalam 2 Tawarik 20 ayat 14 sampai 17. Poin yang ketiga, kemudian saudara-saudara, Yosafat dan orang-orangnya menyembah Tuhan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 18, dan mereka begitu yakin bahwa mereka akan menang sehingga orang Lewi ditempatkan di garis depan untuk memuji Tuhan atas kemenangan yang akan dia berikan kepada mereka. 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Kita ketika mempelajari firman Tuhan, poin penting yang perlu kita ingat adalah, mari kita memuji Tuhan sahabat firman, untuk keajaiban besar yang akan dia lakukan dalam hidup kita. Apa yang dia lakukan dalam hidup kita? Bahwa poin yang pertama, Tuhan akan berperang, bertindak untuk mengatasi segala persoalan hidup kita yang kita alami, karena dia mau menyelamatkan semua umat manusia. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita buat? Poin yang kedua, yang perlu kita buat adalah, marilah kita mengikuti instruksi Tuhan seperti Yosafat dalam menyembah Tuhan dengan cara yang benar, menurut kemauan Tuhan, bukan kemauan manusia. Dan poin yang ketiga, jika cinta kasih Tuhan menyerukan lebih banyak ucapan syukur dan pujian, kita akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dalam doa, dan kita akan semakin berlimpah dalam kasih Tuhan dan memiliki lebih banyak kelimpahan untuk memuji Dia. Poin yang terakhir, poin yang keempat, engkau sahabat firman yang mengeluh bahwa Tuhan tidak mendengar doa-doamu, ubahlah tatanan perkataanmu, serta gabungkan pujian dengan permohonanmu kepada Tuhan. Ketika kita mempertimbangkan kebaikan dan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan akan mempertimbangkan keinginan kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan dosa ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman yang kami pelajari pada hari ini.
Kami menyadari kami penuh keterbatasan, tidak sanggup mengerti firman ini. Roh Kudus mengartikan firman yang kami pelajari, sehingga memberikan kekuatan rohani bagi kami. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.